Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube Tips dan Trik Martabak. Nah, di channel ini gue bakal bahas seputar usaha martabak. Jadi gue bakal menjelaskan bagaimana caranya membuat martabak yang baik dan benar. Karena kan buat martabak itu sebenarnya susah gampang ya. Jadi banyak sekali trik-triknya. Buat kalian yang baru pertama kali membuat martabak, itu pasti banyak sekali kegagalannya. Mulai dari kulit martabak keras, terus mulai dari martabak itu tidak bersarang, terus juga martabak tidak kenyal saat dimakan, atau martabak cepat keras. Nah, itu pasti kan banyak sekali penyebabnya. Jadi buat teman-teman nih yang ingin fokus membuat martabak, teman-teman jangan lupa tonton video-video pembahasan yang lainnya. Karena di channel ini gue bakal bahas semua informasi martabak. Gue bakal menjelaskan bagaimana caranya membuat adonan martabak bangka biasa sampai martabak bangka premium. Itu kan pasti ada perbedaan ya, mulai dari bahan adonan, terus juga topping pembuatan, sampai harga penjualan. Nah, di channel ini juga gue bakal bahas bagaimana cara membuat box martabak, terus juga memilih loyang martabak yang baik kayak gimana sih bang. Nah, sampai pembahasan sewa kios dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang baru pertama ke channel ini, jangan lupa tonton video pembahasan yang lainnya. Dan juga teman-teman jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dan juga terupdate mengenai martabak dari channel ini. Di video pembahasan kali ini, gue bakal menjelaskan 12 penyebab martabak gagal. Nah, banyak banget ya. Jadi, martabak itu sebenarnya banyak sekali kegagalannya ya, apalagi buat yang baru pertama kali buat martabak. Nah, di sini gue bakal menjelaskan secara rinci apa saja penyebabnya dan juga bagaimana solusinya. Ya, mudah-mudahan setelah teman-teman menonton video pembahasan kali ini, teman-teman tidak gagal lagi dalam buat martabak. Oke? Penyebab pertama martabak gagal adalah martabak tidak berserat. Itu tidak berseratnya bisa sebagian atau bisa semuanya ya dalam loyang martabak itu. Nah, kenapa penyebabnya? Jadi penyebab martabak tidak berserat itu ada 3. Yang pertama adalah kualitas sodanya. Oke, yang pertama adalah kualitas sodanya. Teman-teman harus perhatikan buat martabak ini agar berserat, yaitu adalah karena ada sodanya, karena ada baking soda. Nah, di depan gue ini udah ada dua baking soda. Ini baking soda merek Asahi, yang ini baking powder ya. Jadi baking powder sama baking soda itu cara bekerjanya berbeda. Nah, oke. Ketika tidak berserat, faktor utamanya adalah baking soda. Nah, baking soda yang kalian pakai ini kualitasnya kurang bagus. Ini baking sodanya, gue pakai merek Asahi. Nah, ini baking sodanya kualitasnya kurang bagus. Kenapa bisa nggak bagus gitu kan? Nah, jadi baking soda pun ada masa expirednya. Dia ada saat tidak bagusnya, ada saat bagusnya. Nah, jadi ini cerita pengalaman gue adalah ketika gue berjualan, gue beli baking soda banyak ya, misalnya 1 kilo belinya. Nah, ketika di sisa soda terakhir ya kira-kira tinggal 1 sendok teh lagi lah baking sodanya kan. Nah, ketika gue pakai di adonan, yang terjadi apa? Yang terjadi martabaknya kurang berserat. Ketika sudah terbiasa membuat martabak, tiap kali berjualan pasti akan tahulah perbedaannya martabak yang berserat bagus sama yang enggak. Gue curiga waktu itu adalah di baking sodanya. Soalnya ya yang lain itu kan nggak mempengaruhi untuk membuat serat ya. Yang buat serat martabak itu kan di baking soda. Otomatis gue langsung ganti baking sodanya. Ketika diganti, nah itu kembali normal lagi baking sodanya. Dan juga serat martabaknya jadi bagus lagi. Jadi buat temen-temen nih ketika membuat martabak nih, misalkan beli baking soda kan seperempat ya. Terus nggak dipakai lama kan, karena jarang latihan atau jarang buat martabak ya, atau karena bukan pedagang gitu kan. Nah, ketika membuat lagi, kok nggak berserat gitu kan, padahal udah pakai baking soda. Nah, teman-teman bisa cek baking sodanya, teman-teman bisa ganti. Dan tips dari gue adalah ketika teman-teman beli baking sodanya ini jangan beli yang langsung kiloan, atau jangan beli yang langsung setengah kilo gitu kan, atau jangan beli banyak-banyak lah intinya. Teman-teman bisa beli yang paling minimal itu kan seperempat ya. Ya teman-teman beli seperempat, biasanya seperempat 5.000 kalau di daerah saya. Nah, jadi ketika teman-teman nggak jarang dipakai gitu kan, nah jadi kalau misalkan udah nggak bekerja lagi, ya dibuangnya juga nggak banyak. Lagian juga seperempat juga untuk latihan, menurut saya itu udah cukup banyak ya. Oke, selanjutnya adalah masih di baking soda. Kenapa martabak nggak bisa berserat ya? Oke, di sini untuk pengembangnya adalah karena teman-teman hanya pakai satu pengembang, yaitu baking powder.
Nah, baking powder ini nggak bisa dipakai secara sendiri. Jadi baking powder ini harus dipakai barengan dengan baking soda. Kalau baking soda itu bisa dipakai sendiri karena dia kan fungsinya emang untuk membuat serat ya. Kalau misal pakai baking soda secara sendiri, nanti rongga-rongga di martabak itu dia bentuknya lebih lebar-lebar. Nah, kalau ini pakai sendiri, dia tetap bisa bekerja. Kalau ini dipakai sendiri, ini bisa untuk 1 jam atau 2 jam awal. Ya, buat teman-teman yang buat latihan doang gitu kan, buat restingannya 1 jam doang, pasti pakai ini ya pasti berhasil. Tapi kurang bagus. Nah, kalau misalnya udah ya lama 4 jam atau 5 jam itu kan, apalagi pas saat berjualan hanya pakai ini, nanti tuh seratnya kurang terbentuk dan juga seratnya tidak bagus. Nah, ada 2 cara dalam menggunakan pengembang ya. Bisa ini doang, soda saya doang, atau mengkombinasi. Nah, ketika teman-teman mengkombinasi keduanya, teman-teman harus dimasukkan ke dalam air. Nanti yang terjadi adalah serat pori-porinya itu bentuknya lebih kecil. Kalau cuman ini sendiri, pori-porinya bentuknya lebih lebar. Nah, jadi untuk pengembang ketika teman-teman buat martabak kok seratnya nggak terbentuk atau kurang bagus, cek di soda asahinya. Siapa tahu udah kadaluarsa. Oke. Yang kedua adalah kenapa tidak berserat, yaitu dari panas ini ya, panas kompornya. Nah, ketika manaskan loyang martabak, kalau misalkan suhunya itu tidak pas, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah soda baking sodanya ini atau pengembangnya dia tidak akan bekerja, karena baking soda dia akan bereaksi ketika bertemu di suhu tertentu. Nah, suhu tertentunya berapa itu sebenarnya nggak bisa dipastikan ya berapa suhunya, karena kan karakteristik loyang itu berbeda-beda. Ada yang kalau gue kan pakai loyang ada 3 CV ya. 2 CV itu yang ukuran besar, kalau untuk 1 CV yang kecil. Nah, 2 CV ini karakteristik loyang gue berbeda. Ada yang ketika suhu tinggi itu dia bagus, ada juga yang ketika suhu rendah itu ya baru bisa bekerja gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman ketika manaskan loyang itu harus benar-benar dipastikan. Cara memastikannya ya saran saya sih mending pakai air aja, pakai air ditetesin. Ini kalau misalkan perlahan-lahan menghilang, nah itu berarti loyangnya udah pas. Kalau misalkan loyangnya masih dingin, dia tidak akan bekerja sodanya. Ketika tidak bekerja, apa yang terjadi? Adonannya lama-lama dia akan mengeras, terus nanti ketika sodanya mulai bekerja, yang terjadi adalah dia menggelembung. Kalau teman-teman pernah buat martabak jadi menggelembung, nah itu adalah teman-teman karena suhu loyangnya terlalu dingin. Jadi ya soda asainya tidak bisa membuat pori-pori gitu kan. Malah dia yang buat ya bakal terjadi menggelembung itu. Oke, selanjutnya adalah kenapa martabak itu tidak berserat, yaitu ini ketika teman-teman memberikan pengembangnya baking soda atau entah dicampur baking soda dengan baking powder. Nah, teman-teman itu memasukkan ke adonan di proses yang salah. Seperti apa proses yang salah? Proses yang salah itu adalah ketika teman-teman berikan ini baking soda atau baking powder, itu hanya baking sodanya saja. Misalkan teman-teman ya ambillah seperapat kan, bukan seperapat, 1 sendok teh, terus langsung dituang ke adonan. Jadi ke terigu yang sudah tercampur dengan air. Nah, itu salah. Yang benar adalah ada 2 cara. Yang cara pertama adalah teman-teman ambil sodanya terus masukkan ke dalam air, diaduk, dilarutkan dengan air terlebih dahulu, baru masukkan terigu. Nah, cara yang kedua adalah jika teman-teman ingin menggabungkan baking powder dengan baking soda, teman-teman misalkan buat 250 gram tepung, itu kan pakai 300 ml ya. Nah, air yang 50 ml-nya ini dipisahkan terlebih dahulu. Yang 250 ml diaduk dengan terigu. Nah, 50 ml air lagi untuk mengaduk ini baking powder dengan baking soda. Dilarutkan. Nah, ketika dilarutkan masih kan tercampur dengan air ya, baru nanti dituangkan ke adonan, baru diaduk kembali. Nah, jadi yang benar adalah teman-teman harus memasukkan baking soda maupun baking powder bercampur dengan air. Jangan cuman
baking powdernya doang, terus dimasukkan ketika sudah dicampur dengan terigu. Nah, nanti ketika diloyang, ketika manasnya martabak, yang terjadi adalah seratnya itu bisa sebagian. Kenapa bisa sebagian? Karena baking sodanya ini atau baking powdernya ini tidak tercampur merata. Jadi pori-pori yang terbentuk itu ya, atau serat yang terbentuk itu cuma sebagian doang gitu kan. Ada sebagian lagi yang lain yang tidak berserat. Oke. Kegagalan kedua dalam buat martabak adalah martabak tidak mengembang. Nah, bang, gue udah buat martabak nih, tapi kok martabaknya nggak ngembang ya? Oke, penyebabnya adalah teman-teman harus pastikan proses resting. Nah, proses resting itu apa? Jadi buat yang baru pertama kali mendengar proses resting dalam buat martabak, jadi proses resting itu adalah proses mengistirahatkan atau mendiamkan adonan martabak setelah adonan martabak itu dibuat. Nah, jadi setelah teman-teman buat adonan martabak, teman-teman jangan langsung dimasak itu martabaknya. Kalau misalnya langsung masak, ya martabaknya tidak mengembang. Atau proses pressingan dari teman-teman yang pernah lakukan adalah cuma 1 jam atau cuma 2 jam. Nah, itu kurang bagus. Jadi proses pressingan 1 jam dan 2 jam itu akan mempengaruhi dari tekstur martabak. Dia pengembangannya kurang. Nah, terus yang bagus berapa jam bang untuk proses pressingan martabak? Nah, proses pressingan martabak yang baik adalah yaitu kisaran 3-4 jam. Tapi rekomendasi dari saya adalah mending di proses resting 4 jam. Nah, biasanya tukang martabak itu kalau gue ya berjualan di kios gitu kan, gue jam 12 buat adonan nih, jam 12 gue buat adonan. Nah, terus gue resting selama 4 jam, nanti jam 4 sore baru gue berjualan. Nah, itu tekstur martabaknya lebih bagus. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa coba, teman-teman buat 500 gram, nanti kan ya bisa jadi 2 ya. Nah, teman-teman bisa tes proses pressingan cuma 1 jam ya, atau misalkan langsung dipakai dengan proses pressingan yang 4 jam. Itu nanti mengembangnya akan berbeda. Penyebab yang ketiga, kegagalan dalam buat martabak, yaitu kulit martabak liat. Nah, itu kan sangat fatal banget gitu ya, ketika konsumen beli martabak, tapi pas gigit, kok martabaknya liat kulitnya. Nah, itu penyebabnya ada 2. Yang pertama adalah salah pilih tepung. Jadi ketika teman-teman buat martabak, teman-teman jangan pakai tepung yang protein tinggi. Jangan semuanya itu full protein tinggi. Salah satu tepung protein tinggi yaitu yang merek Cakra. Nah, jadi teman-teman jangan pakai yang merek Cakra. Tepung terigu merek Cakra itu bagusnya adalah dan biasanya dipakai untuk adonan martabak telur, karena dia kan elastisitasnya lebih bagus gitu kan daripada yang protein sedang. Nah, rekomendasi atau saran dari saya dalam buat martabak adalah teman-teman pakai yang protein sedang. Protein sedang itu adalah merek segitiga biru. Jadi ketika teman-teman buat martabak terus pakai yang segitiga biru, itu udah cukup bagus dibanding pakai yang protein tinggi. Oke, penyebab yang kedua kenapa kulit martabak itu bisa liat, nah yaitu adalah kesalahan dalam memasak martabak. Itu kesalahannya di suhu terlalu dingin. Nah, kenapa di suhu terlalu dingin itu bisa salah dalam buat martabak? Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman pernah membuat martabak pada suhu tinggi, atau ketika membuat martabak ya udah satu diangkat nih, terus dituangkan lagi, nah itu akan terlihat pori-pori di bagian bawahnya. Kalau misalkan terlalu panas, dia pori-porinya akan lebih lebar gitu kan. Jadi kerapatan setiap partikel bagian kulit martabaknya itu dia akan lebih renggang. Oke, sehingga kalau semakin panas itu dia akan lubang-lubangnya itu di kulit martabak dia akan semakin lebar-lebar. Nah, kalau misalkan membuat martabak itu terlalu dingin, nanti yang terjadi adalah dia itu akan semakin rapat. Oke, jadi buat teman-teman yang ketika membuat martabak harus benar-benar dipastikan bahwa suhu loyangnya itu adalah pas. Pasnya itu seperti apa. Jadi sebenarnya yang pas itu yang tahu teman-teman sendiri. Kenapa teman-teman sendiri? Jadi gini, loyang itu kan karakteristiknya berbeda-beda seperti yang udah pernah saya bahas. Nah, teman-teman harus bisa memahami tipe loyang yang teman-teman pakai. Tipe loyang yang saya pakai dengan yang teman pakai itu pasti berbeda. Karena kan setiap CV itu kan pembuatannya berbeda-beda ya, bahannya juga pembuatannya berbeda-beda. Nah, solusinya adalah teman-teman bisa tes pakai air. Nanti kan ketika perlahan menghilang, itu tandanya suhu loyang udah pas. Juga pernah bahas di video sebelumnya.
bagaimana caranya mengetes panas loyang. Atau ketika saya membuat martabak itu kan saya tes dulu ya, kasih contoh gimana sih yang pas untuk manasin loyang. Nah, teman-teman bisa tes berkali-kali, terus teman-teman coba. Nah, ketika suhunya sudah pas, baru tuangkan adonannya. Jangan sampai terlalu dingin, nanti kulit martabaknya bisa lihat lagi. Oke, kegagalan yang keempat dalam membuat martabak adalah martabak gosong. Wow, itu salah satu kegagalan yang buat nervous banget itu. Apalagi ketika teman-teman berjualan martabak ya. Terus ketika banyak pembeli, banyak pesanan, otomatis kan pikiran saat menjual martabak itu kan terpecah-pecah ya. Ada yang menuangkan adonan, terus juga ada yang memotong martabak, menoping, terus juga kasih kembalian buat pembeli. Nah, terus tiba-tiba pesanan yang kesekian pas diangkat, gosong gitu kan. Itu ya amazing banget lah rasanya. Jadi ya itu emang salah satu ya dinamika dalam menjual martabak ya. Apalagi ya, yang baru pertama kali menjual martabak, terus juga dihadapkan dengan pembeli yang banyak. Jadi kan harus benar-benar expert banget. Nah ya teman-teman harus cobalah, tapi janganlah. Itu sangat-sangat merugikan sekali ya. Jadi saya kasih tahu penyebabnya. Nah, penyebabnya itu ada dua. Yang pertama yaitu kesalahan dalam mengatur api. Nah, bagaimana kesalahan dalam mengatur api? Jadi gini, menjual martabak itu ya minimal punya 2 loyang. Kenapa saya kata minimal punya 2 loyang? Jadi ketika loyang yang pertama itu sudah dipakai, itu kan suhunya panas banget ya. Ya ketika ada pembeli lagi, pakai loyang yang kedua. Nah, jadi jangan di loyang yang panas banget. Oke, misalkan ini loyang bekas dipakai ya. Ini loyang premium, misalkan bekas dipakai. Otomatis kan dia suhunya masih panas, ya kan? Ketika suhunya masih panas ini, nah kalau misalkan kepepet harus dipakai di suhu yang bekas panas ini, cara pengaturan apinya adalah jangan dihidupkan, pakai api yang bekas saja yang di sini. Nah, langsung dituangkan ke adonan. Biasanya dia bunyinya lebih keras sih, bunyi suara casnya lebih keras. Tapi kulit bawahnya itu dia lebih lembut dibanding yang suhunya yang terlalu dingin. Nah, nanti apinya di awal-awal nggak usah dihidupkan. Dia nanti kan lama-lama otomatis turun. Nah, itu baru dihidupkan, tapi pakai api langsung kecil, jangan di api sedang. Ketika pakai di api kecil, nah nanti udah keangkat pori-porinya, yang langsung dimatikan. Nah, jadi harus bisa mengatur api naik turun. Jadi jangan manteng naik terus. Atau ketika teman-teman bagaimana mengatur api ketika awal pembuatan. Nah, mengatur api ketika awal pembuatan yang bagus adalah teman-teman harus bisa ya mengontrol apinya. Jadi ketika awal pembuatan itu jangan pakai api besar. Nah, api besar banget itu ya, apalagi kalau misalkan api besarnya manteng terus aja di api besar terus. Nah, suhu loyangnya kan akan terus meningkat kan, karena sering dikena api gitu kan. Nanti bakal terjadi gosong kulit martabaknya, sementara adonan belum matang. Nah, pengaturan api yang bagus adalah ketika awal buat martabak itu pakai api sedang aja. Nah, pakai api sedang, nanti ketika pori-pori udah mulai keangkat, pakai api kecil, diturunkan apinya, jangan matang di sedang terus. Oke, ketika udah ada yang kebuka sebagian, udah mending matiin semua. Jangan dihidupin, kalau dihidupin kan nanti bakal panas terus ya loyangnya. Nanti pakai sisa api yang ada di loyang. Karena ini kalau loyang premium kan dia menyimpan panasnya itu lebih lama dibanding loyang yang biasa ya. Apalagi teflon kan. Kalau yang biasa sama teflon itu cepet dingin. Kalau loyang biasa, kalau loyang premium, dia menyimpan panas itu lebih lama. Jadi ya api dimatikan, dia masih ada panas yang di sini. Nah, jadi itulah salah satu keuntungan loyang premium. Oke, penyebab yang kedua kenapa martabak bisa gosong, yaitu adalah ada kesalahan dalam loyang. Kenapa kesalahan dalam loyang? Jadi gini teman-teman, seperti penggorengan, itu kan penggorengan biasa ya, yang biasa ada di rumah kan, itu kan tipis ya, tipis banget penggorengannya. Ketika masak sesuatu pasti kan cepat gosong ya kalau di penggorengan yang di rumah itu kan. Nah, sama ketika teman-teman memasak martabak di teflon dan juga di loyang biasa. Nah, loyang biasa itu dia
ketebalannya ya tidak sebagus loyang premium. Kalau loyang premium kan bisa 2,8 cm sampai 3 cm lah. Itu kan cukup tebal ya. Nah, kalau di loyang biasa itu dia lebih tipis. Dan bentuk beratnya juga ya bisa berbeda hampir 10 kilo gitu kan. Apalagi yang buat martabak di teflon itu sangat rawan banget dengan gosong. Karena kan ya semakin tipis ketika dipanaskan api dia lebih cepat naiknya. Karena kan lapisannya sangat tipis. Ketika lebih cepat naiknya dengan takaran adonan yang sama, misalkan ya gue buat 300 mili adonan di loyang 18 misalkan ya. Nah, satu loyang di loyang premium, satu loyang di teflon. Ketika dipanaskan, mana yang akan lebih cepat naik suhunya? Otomatis yang lebih tipis dong, ya kan, yang lebih tipis lapisan loyangnya. Makanya yang di teflon itu dia bakal cepat gosong, sementara dengan adonan yang sama, adonan belum matang. Nah, sementara kalau di loyang yang premium karena lebih tebal, dia otomatis naik panas apinya, dia akan lebih istilahnya lebih diredam, nggak cepet naik. Nah, otomatis dengan takaran yang sama, kontrol apinya lebih bagus. Jadi buat teman-teman ya, saranin kalau pengen martabak yang gosong, pilihlah loyang martabak yang kualitas premium. Apalagi teman-teman yang hobi buat martabak, buat makan di rumah, atau yang benar-benar fokus buat buka usaha martabak gitu ya. Ya mending sekalian aja beli loyang martabak premium. Nanti teman-teman bisa merasakan kan sensasi memakai loyang beneran yang premium. Oke, penyebab yang kelima kegagalan buat martabak yaitu martabak itu ketika dimakan dia itu seret di tenggorokan, dan juga martabak itu cepat keras. Nah, itu kenapa sih penyebabnya? Nah, jadi buat teman-teman yang buat martabak nih, atau yang baru pertama kali buat martabak lah, jadi itu ada beberapa penyebabnya. Salah satu penyebabnya itu adalah karena kurangnya margarin, yaitu margarin yang di sini yang gue pakai adalah margarin yang merek Blue Band yang ini. Nah, untuk martabak premium itu kan yang biasa gue buat ya, itu gue pakai martabak margarin yang merek Blue Band. Dia udah cukup bagus dalam buat martabak. Nah, ketika berjualan martabak biasa yang dipakai adalah yang merek Simas, karena harganya kan ya bisa beda 3 ribuan lah. Jadi itu kan untuk mengurangi biaya produksi. Nah, ketika kekurangan dalam memberikan margarin ini di adonan, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah nanti tekstur martabaknya itu dia seret ditelan, dan juga bakal cepat keras. Baru juga berapa jam beli martabak kok udah keras. Nah, jadi ini cara bekerja dari margarin itu adalah dia sebagai pelumas. Jadi sebagai pelumas itu nanti kan ketika ketemu martabak yang masih panas, dia bakal mencair ya. Dia bakal mencair, terus juga kan bakal jadi cairan. Nah, kalau misalkan Blue Band racikan, dia kan teksturnya lebih lembut, dia bakal cepet turun ke bawah, turun sampai ke kulit martabaknya. Jadi kulit martabaknya juga tidak keras, teksturnya juga tidak keras. Dan kalau Blue Band yang belum racikan, yang belum diolah dan belum ada cara pembuatannya yang pernah saya bahas, cara membuat olesan martabak, nanti ketika ngasih margarin, dia itu karena bentuknya masih keras ya, kayak ripekan gitu kan, masih keras ya, langsung dipakai. Nah, itu cara pengolesannya juga akan lebih susah gitu kan, dan juga untuk turun ke bawahnya itu dia lebih lama. Nah, kekurangan dalam memberikan Blue Band ini dan takarannya tidak pas ketika dikasih ke martabak, dia akan membuat teksturnya itu lebih keras. Apalagi kalau misalkan ngasihnya dikit ya, itu kan nggak semuanya kena Blue Band gitu kan. Nah, biar lembut dan biar tidak cepat keras dan tidak seret dari saat ditelan, pastikan semuanya itu sudah terkena olesan margarin. Takaran yang pas dalam berikan olesan martabak adalah untuk loyang 18-20, teman-teman bisa pakai di margarinnya itu
2 sendok sampai 2,5. Oke. Nah, untuk loyang 22 sampai 24, teman-teman bisa pakai 3 sendok sampai 4 sendok. Nah, pastikan semuanya merata. Bagaimana cara pemberiannya? Oke, cara pemberian olesan Blue Band ini adalah kalian ambil 1 sendok dulu. Oke. Kalian fokuskan sebelah kan potong bagian tengah ya. Nanti sebelah kanan kalian kasih, diolesin, diratain, baru sebelah kiri dikasih lagi. Nah, jadi fokusnya adalah sebelah dulu dipakai semua, baru sebelah lagi. Oke, nah jadi kalau misalkan kekurangan, apalagi ya kalau martabak biasa itu kan bakal beda banget ya. Martabak biasa kan pasti ngasih Blue Band-nya juga, atau ngasih margarin si masnya juga, dia pasti dikit lah. Kalau kebanyakan dia akan rugi lah dalam ongkos produksinya. Nah, itu pasti ya beberapa jam juga. Saya biasa makan berapa jam juga. Itu cepet keras, apalagi buat besok. Padahal kan definisi martabak enak itu yang menurut saya adalah bukan cuma di topping, tapi ketika dimakan besok pagi di saat perut lagi lapar gitu kan, makan martabak itu, martabak masih lembut, itu lebih enak banget. Tapi kalau misalkan martabak saya baru berapa jam aja udah keras, bagaimana besok gitu kan? Ya itu kan nggak enak banget gitu kan, makan martabak tapi udah keras. Jadi teman-teman adalah harus kasih Blue Band di takaran yang pas, dan juga olesan Blue Band yang udah diracik ya. Jadi turun ke bawahnya itu lebih cepet. Oke ya, selain ya yang lainnya adalah kenapa martabak itu cepet keras adalah saat pengadukan. Jadi saat pengadukan harus benar-benar kalis. Jadi harus benar-benar semuanya udah tercampur merata. Jangan sampai ada yang menggumpal. Dan juga ketika teknik masaknya, jangan terlalu lama. Ya rata-rata sih minimal 4-5 menit ya buat martabak. Jadi ketika udah pori-pori udah kebuka, udah langsung diangkat. Kalau misalkan didiemin terus, nanti ya kulitnya keras dan juga teksturnya juga keras. Oke, kegagalan yang keenam dalam buat martabak yaitu kulit martabak tebal. Nah, ini sering ditanyakan oleh beberapa anggota kru saya, kenapa kulit martabak itu bisa terlalu tebal banget gitu ya. Dan efeknya itu kalau kulit tebal ya itu bakal lebih keras sih dibanding yang kulit tipis. Jadi penyebabnya itu yang pertama karena memasaknya itu di suhu yang tidak pas. Di suhu yang tidak pas itu maksudnya di suhu yang soda AC itu bisa bekerja, cuman terlalu dingin. Nah, ini nanti kalau udah terbiasa juga teman-teman akan mengetahui ya karakteristik suhu panas loyang itu yang pas seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan suhunya itu terlalu dingin, nah otomatis dia lah di lapisan bawahnya itu karena lama kelamaan terus terkena panas, dia bakal bentuk lapisan. Oke, otomatis ketika adonan dipanaskan, yang keras terlebih dahulu yang mana? Pasti yang bawah dong. Yang bakal terbentuk terlebih dahulu yang mana? Pasti yang bawah. Nah, ketika suhunya sudah pas, barulah soda AC-nya bekerja. Oke, ditambah lagi kalau misalkan teman-teman itu memasaknya terlalu lama. Kalau misalnya masak terlalu lama, otomatis yang bakal lebih cepat kering duluan yang mana? Yang bawah. Dan karena terlalu lama itu, lapisan yang bawah itu dia akan membentuk terus juga keras terlebih dahulu. Dan lama-lama ya dia akan bentuk lapisan dan ujung-ujungnya dia bakal menjadi lebih tebal. Jadi kalau misalkan teman-teman masak martabak itu, perhatikan suhunya. Jadi suhu untuk masak martabak itu sangat penting ya. Pengaturan apinya itu harus benar-benar bagus, dan juga jangan terlalu lama dalam masak martabak. Kalau misalkan terlalu lama, ya di samping nanti bakal keras dan juga dia bakal lebih tebal kulit martabaknya. Kegagalan yang ketujuh dalam buat martabak yaitu tekstur martabak itu seperti bolu. Nah, harusnya kan tekstur martabak bangka itu kan kenyal ya, dan bukan seperti bolu gitu kan. Kalau bolu kan itu agak lembek-lembek gimana gitu kan. Nah, itu penyebabnya kenapa sih? Jadi penyebabnya itu adalah ada dua. Ada salah di adonan ketika membuat adonan, ada salah ketika adonan sudah jadi penanganan yang salah. Nah, ketika di adonan seperti apa? Jadi ketika di adonan itu teman-teman kasih Blue Band. Nah, jadi buat teman-teman yang pernah buat martabak tapi dikasih Blue Band, atau melihat racikan lain kasih Blue Band, nah itu sebenarnya kurang pas. Jadi
blue band itu nanti kalau misalnya kebanyakan ya teksturnya bakal jadi bolu gitu kan. Nah ya teman-teman kalau pernah buat bolu pasti kan kasih blue band ya. Nah itu kenapa tekstur martabak bisa jadi bolu. Atau teman-teman kasih spontan SCS atau pelembut kue yang merek Wisman. Yang ini nih, seperti ini. Yang kayak gini. Nah, ini spontan SCS atau pelembut kue ini bahannya sebenarnya dari mentega ya. Jadi yang dicampur bahan-bahan yang lainnya. Nah, jadi spontan SCS juga kalau dipakai terlalu banyak, dia teksturnya bakal jadi bolu. Jadi takarannya itu sebenarnya nggak usah terlalu banyak-banyak banget. Ini sebenarnya lebih melembutkan tapi tidak seperti bolu. Takarannya ada untuk 250 gram. Kalian pakai 1 sendok teh. Oke, jadi jangan sampai buat martabak itu ya pakai ini ya, pakai margarin atau pakai mentega terus dicairin tapi terlalu banyak. Kalau mau ya mending langsung pakai spontan SCS aja. Nanti kan ada takarannya ya untuk 1 sendok teh. Oke, di situ jangan terlalu banyak saat pembuatan adonan, nanti teksturnya bisa jadi bolu. Oke, yang kedua adalah penyebabnya kenapa tekstur martabak itu bisa jadi bolu, yaitu ada kesalahan ketika adonan sudah jadi. Nah, ketika adonan sudah jadi, ya kan, karena di dalamnya ada soda Asahi, ada baking soda atau baking powder, itu kan lama-kelamaan dia bakal membuat gelembung ya, bakal terjadi gelembung. Dan ketika berjualan itu, kalau teman-teman suka perhatikan, pasti kan tukang martabak itu adonannya suka diaduk. Nah, di situ tekniknya, gitu. Jadi triknya adalah ketika adonan sudah jadi, setiap 15 menit ya atau setiap 20 menit aduk minimal 3-5 kali adukan. Tujuannya apa? Tujuannya ada agar adonan itu masih tetap bagus dan bisa bertahan sampai 8 jam ke depan atau sampai 12 jam ke depan. Kalau misalkan berjualan martabak tapi nggak pernah diaduk itunya, nanti paling juga baru 4 jam ya, itu nanti udah banyak busa. Kalau udah banyak busa itu udah nggak bisa ditanganin lagi, udah nggak bisa diaduk-aduk lagi. Jadi kalau udah banyak busa itu ya teksturnya udah pasti jadi bolu. Kalau udah berjualan ya pasti kayak gitu, pasti paham lah. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman buat adonan itu jangan sampai adonannya itu didiemin aja. Ya minimal teman-teman harus diaduk lah 15 menit atau setiap 20 menit 3-5 kali adukan. Oke? Penyebab ke-8 kegagalan dalam buat martabak yaitu kulit martabak itu yang bagian bawah itu tidak mulus. Jadi timbul bercak-bercak ya. Ya bercak-bercak seperti ada yang putih, terus kan yang lainnya itu warnanya coklat ya, warna punggung martabak. Nah, itu penyebabnya kenapa? Jadi penyebabnya dua. Yang pertama adalah karena di loyangnya itu tidak bersih, ada bekas minyak. Atau kalau misalkan teman-teman buat martabak tiper kan ya kasih blue band-nya kan di loyang ya, itu kan ada bekas ya. Nah, itu langsung dipakai, nah itu bisa membuat bercak-bercak di kulit martabak. Terus bisa jadi juga kalau martabak pemula ya biasanya dia akan mengasih di loyangnya itu ya, ngasih blue band atau yang akan mengasih margarin, itu kan margarin merek lain. Nah, itu sebenarnya salah. Jadi ketika manasin loyang atau sebelum manasin loyang jangan dikasih blue band. Oke, jangan dikasih blue band. Nanti kenapa blue band? Nanti dia bakal timbul bercak-bercak di bawahnya. Itu bakal gagal sih dalam buat martabak ya. Jadi harusnya teman-teman harus pastikan benar-benar bersih, benar-benar kering. Jangan sampai ada minyak sama sekali ya. Jadi supaya nanti martabaknya itu tidak gagal. Nanti kalau misalnya udah timbul bercak-bercak, biasanya pori-porinya nggak bakal terbentuk gitu. Karena apa? Karena bercaknya itu dia nggak bakal nempel ke loyang. Dia kenapa bisa bercak? Karena dia lebih ke atas dibanding yang tidak jadi putih itu bawahnya. Jadi jangan kasih blue band. Pastikan aja loyang teman-teman itu bersih. Kalau untuk loyang yang premium kan ya dibersihin juga, dia sebenarnya udah bagus ya bahannya kan, jadi lebih cepet kering. Oke, kegagalan yang kedua adalah
Penyebab yang kedua adalah terlalu kental. Jadi adonan itu terlalu kental dan teman-teman tidak memberikan penanganan. Oke, jadi gini, adonan itu kan nggak selamanya kekentalan itu stabil, ya kan? Otomatis ada yang menguap. Ya kalau di proses itu namanya viskositasnya. Viskositasnya dia lama-kelamaan dia akan meningkat. Kekentalannya lama-kelamaan dia akan meningkat. Yang menguap itu adalah air. Nah, ketika teman-teman berjualan atau adonan didiamkan lama, otomatis yang menguap itu adalah air. Karena kan airnya ya mudah kering gitu kan. Nah, oke, trik dari saya adalah ketika teman-teman dirasa adonan itu kok kental ya adonannya, kental banget. Nanti kan teman-teman akan bisa ya merasakan lah. Karena kan kekentalan itu kan nggak bisa diukur ya kalau jual martabak ya. Kalau di perusahaan sih enak ya ada viskositas. Ya misalnya viskositasnya itu standarnya 45 gitu kan. Kalau martabak kan nggak ada kayak seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa feeling. Jadi triknya adalah teman-teman kasih air. Kasih airnya berapa? Kasih airnya ada untuk loyang 18-20. Teman-teman bisa pakai setengah centong sayur ya atau sekitar 2 sendok makan lah. Kalau untuk 22-24 teman-teman bisa pakai 1 centong sayur untuk 1 takaran ya, 1 takaran adonan. Jadi nanti teman-teman bisa ditambahkan untuk airnya. Jadi supaya adonan itu tidak terlalu kental. Biasanya ketika berjualan ya adonan mulai kental itu ya setelah 4 jam lah. Kalau buka jam 4 sore ya, atau ketika setelah pressingan kan 4 jam ya, teman-teman bisa tambahkan air. Atau ketika berjualan jam 4 sore berarti jam 8 malam, itu harus dikontrol. Nah biasanya kalau di martabak itu ya biasanya suka ada botol gelas sih, yaitu selain untuk diminum juga untuk ditambahkan ya ke adonan. Oke, jadi perhatikan kalau misalkan biar nggak ada bercaknya dan nggak gagal, teman-teman jangan pakai ini ya, jangan pakai olesan blue band di loyang, dan juga harus ditambahkan air agar tidak terlalu kental. Kegagalan yang ke-9 dalam buat martabak yaitu kulit martabak atau tekstur martabak itu pucat. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Jadi penyebabnya itu ada 2. Nah, penyebab yang pertama adalah karena kekurangan kuning telur. Ya kan, kuning telur itu kan bisa menambah warna martabak itu jadi lebih kuning ya. Jadi tidak terlalu pucat. Nah, berapa sih telur yang dipakai untuk adonan? Yang bagusnya adalah, jadi ketika teman-teman emang benar-benar pengen nyari warna kuning yang bagus gitu ya. Jadi untuk 250 gram itu teman-teman pakai 1 telur. Berarti kalau untuk 1 kilo ya teman-teman pakai 4. Kalau 2 kilo teman-teman pakai 8. Kalau misalkan teman-teman karena kemahalan misalkan ya, untuk mengurangi biaya produksi, misalkan 1 kilo pakai 2 kuning telur ya, teman-teman harus siap warna kuningnya itu lebih cenderung muda. Sebenarnya bisa ya diakalin ya. Biasanya pedagang martabak itu diakalinnya adalah dengan pakai pasta durian. Pasta durian itu selain memberikan rasa durian gitu kan, itu kan pasta durian warnanya orange ya. Jadi ketika dicampurkan itu bisa menaikin warna martabak itu jadi tidak terlalu pucat. Jadi kalau teman-teman yang nggak pengen pakai kuning telur ya karena mungkin mahal gitu ya, teman-teman bisa pakai pasta durian. Itu biasanya harganya yang merek Lion Brother ya, itu 5.000. Nah, penyebab yang kedua adalah karena memasaknya itu terlalu sebentar. Jadi kalau masak terlalu sebentar ya, biasanya yaitu karena takaran adonan buat ke loyangnya itu terlalu sedikit. Jadi nggak tahu nih takaran adonan di loyang itu berapa sih pasnya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen ukur takaran adonan, ya teman-teman jangan pakai feeling. Biasanya kan ya karena mungkin ngelihat pedagang pakai feeling gitu ya, pakai gayung doang kan, langsung karena patokannya udah nyentuh sini nih misalkan ya. Gimana sih patokannya kalau udah nyentuh berarti udah pas gitu. Nah itu kan terlalu terlalu mengira-ngira gitu. Saran saya sih, karena ini membuat kue, semua takarannya itu harus pas. Teman-teman ya mending pakai gelas ukur. Nanti ada takaran-takarannya, setiap loyang itu berbeda-beda.
Jadi saya juga nggak bisa mengasih patokan langsung takarannya harus segini. Nah, kalau misalkan ada pedagang yang ngasih takarannya harus segini, itu pertimbangannya kurang bagus ya. Jadi gini, loyang premium dengan loyang yang biasa, itu bagian kupingnya nih, bagian pinggiran sininya nih, ini kemiringannya berbeda. Kalau loyang martabak biasa itu dia kemiringannya dia lebih apa ya, lebih tinggi gitu kan, lebih mendekati ke 90 derajat. Nah, sementara kalau untuk yang loyang premium dia condong lebih melebar. Nah, otomatis kan dengan lebih melebar, dengan yang lebih ke dalam gitu, itu takarannya juga akan berbeda. Jadi teman-teman harus perhatikan karakteristik loyang teman-teman. Nanti takarannya berapa nanti akan saya beritahu. Oke, takaran untuk adonan setiap loyang. Nah, gue bakal ngasih tahu dulu untuk loyang yang ukuran diameter 18 cm. Nah, adonannya adalah 300 sampai 300 mili. Oke, 300 sampai 330 mili. Terus untuk loyang ukuran diameter 20 cm, adonannya adalah 350 mili sampai 380 mili. Terus untuk loyang ukuran diameter 22 cm, adonannya adalah 380 mili sampai 400 mili. Terus untuk loyang ukuran diameter 24 cm, adonannya adalah 430 mili sampai 450 mili. Oke. Nah, yang dimaksudkan dua diameter adalah ini ya, diameter dalam sini nih. Oke. Jadi diameter itu hitungannya yang di dalam, bukan yang di luar sini. Oke, biasanya yang dihitung adalah diameter dalam atas, bukan yang diameter di diameter dalam bawah, bukan yang diameter bagian ini ya, bagian atas. Oke, jadi itu takaran-takarannya. Nanti teman-teman kan ada batas range-nya. Nanti teman-teman bisa mengira-ngira kalau misalkan dengan takaran pakai minimal terlalu tipis ya teman-teman taikan. Oke. Penyebab 10 kegagalan dalam buat martabak, yaitu martabak rasanya getir. Kayak getir itu pahit ya rasanya. Nah, itu kenapa sih penyebabnya? Jadi penyebabnya itu adalah teman-teman kasih baking soda atau baking powder sebelum menuangkan adonan ke loyang. Ini ya, this baking soda. Oke, jadi kan sebelum buat adonan itu kan dikasih baking soda terlebih dahulu kan, jadi dilarutkan dalam air. Nah, ketika diproses racing selama 4 jam, lalu dimasak, itu nggak bakal terasa getir, sejamin deh nggak bakal terasa getir. Nah, ketika terjadi rasa getir di martabak, nah itu biasanya adalah sebelum menuangkan adonan ke loyang dikasih lagi sodanya. Padahal buat apa gitu ya dikasih soda lagi gitu kan? Ya biasanya kalau udah sering buat martabak, ya pasti akan tahu lah, ini salah satu penyebabnya kalau misalkan terjadi rasa getir. Nah, jadi saran dari saya adalah jangan kasih baking soda lagi atau baking powder lagi ketika hendak masak martabak. Itu nggak perlu. Jadi ya kan udah ada baking soda ya, pasti cara kerja di situ. Nah, kayak kesalahan-kesalahan yang lainnya adalah ketika masak martabak gitu ya, menuangkan adonan kan ke gelas ukur dari ember, menuangkan adonan ke gelas ukur, lalu langsung aja dimasak. Apa yang terjadi ketika dimasak? Otomatis ada pori-pori yang nggak kebuka. Nah, di situ langsung feelingnya itu langsung pakai, wah ini baking sodanya kurang nih. Nah, pemikirannya langsung ngejudge ke situ, padahal itu bukan di situ. Jadi triknya adalah ketika menuangkan adonan ya ke loyang, triknya gua kasih tahu triknya. Aduk terlebih dahulu adonannya. Ya 5-10 kali adukan lah, baru dituangkan. Kalau teman-teman pernah perhatikan tukang martabak ya, sebelum menuangkan pasti dia diaduk terlebih dahulu. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah agar baking soda yang udah ada di adonan itu bekerja lebih bagus. Karena akan beda penanganan ketika adonan langsung dituangkan saja dengan penanganan yang baking sodanya itu diaduk terlebih dahulu baru dituangkan. Nah, itu dia pori-porinya dia akan kebuka semua, jadi nggak akan sebagian-sebagian.
Oke, kalau teman-teman pernah perhatikan cara saya membuat martabak, itu pasti saya aduk terlebih dahulu dan hasilnya adalah tidak ada yang kebuka sebagian-sebagian. Nah, jadi jangan dikasih baking soda agar tekstur dan rasa martabak tidak getir. Oke? Oke, kegagalan yang ke-11 dalam buat martabak yaitu martabak cepat berjamur dan juga membusuk. Nah, oke, bagi teman-teman yang pernah mengalami hal ini, kenapa sih penyebabnya? Jadi gini teman-teman, buat martabak itu kan nggak pakai pengawet ya, berbeda dengan ya bahan pangan yang lain ya, yang bisa awet sampai berbulan-bulan. Itu kan ada bahan pengawetnya. Karena membuat martabak ini tidak pakai bahan pengawet, jadi otomatis ya cepat berjamur dan juga cepat membusuk. Oke, teman-teman bisa mengetesnya ya, bisa mengetesnya ketika ada martabak nih masih panas kan, langsung ditutup plastik deh. Kalau nggak udah dingin sekitar setelah diangkat itu 3-5 menit langsung ditutup plastik. Itu paling didiamkan berapa hari, nanti dia bakal timbul uap di dalam plastik itu. Dan apa yang terjadi? Dia akan timbul jamur putih halus gitu, dan itu ya akan cepat busuk. Sama ketika buat martabak itu kan suhunya panas ya di martabaknya. Nanti ketika suhu panas otomatis ditutup dong. Nah, ditutup masih akan timbul uap dan berair. Nah, nanti bakal berjamur dan ya cepat busuk dan tidak bakal tahan lama. Nah, jadi itulah ada penyebabnya kenapa martabak bisa busuk dan berjamur ya, kan tidak ada bahan pengawet tadi, dan juga karena ditutup sehingga menimbulkan uap air dan ini akan terjadi proses pembusukan. Oke. Kegagalan ke-12 saat membuat martabak yaitu kulit lengket saat membuat martabak. Jadi kulit martabaknya itu lengket di loyang dan susah diangkatnya. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Nah, jadi kalau misalkan emang loyangnya bukan loyang baru dan loyang udah biasa, nah itu pasti ada yang salah. Kalau loyang baru itu emang biasanya lengket. Perlu ada penanganan khusus bagaimana caranya biar loyangnya itu tidak lengket ya. Nah, biasanya ketika pertama kali beli itu jangan langsung dipakai, tapi harus diamplas terlebih dahulu. Karena kan biasanya masih ada, istilahnya masih ada cetakan-cetakan yang belum rapi ya. Jadi harus diamplas biar mulus terlebih dahulu, kemudian dibersihkan. Nah, kalau misalkan loyang udah biasa dipakai, tapi kok saat buat martabak masih lengket ya, kadang lengket kadang enggak. Nah, di situ ada kesalahan. Jadi tidak mengetahui karakteristik dari peran adonan. Nah, jadi faktor utamanya adalah karena gulanya itu kebanyakan. Jadi gini teman-teman, gula itu kan ketika meleleh dia bentuknya seperti cairan ya, dan itu bentuknya lengket kan. Nah, kebanyakan gula di dalam adonan itu akan buat kulit martabak itu lengket di loyang. Apalagi setiap loyang itu kan karakteristik berbeda-beda ya. Contoh seperti loyang yang ada di saya ini loyang CVIB, terus juga ada lagi CVHK. Nah, CVIB ini ketika pakai gula 50 gram itu kan kalau menurut takaran saya adalah batas maksimal ya, ketika pakai 250 gram tepung. Karena range-nya itu batasnya adalah 10 gram sampai 50 gram untuk 250 gram tepung. Ketika saya pakai maksimal di loyang IB ini, dia lengket banget, susah diangkat. Tapi ketika di loyang yang HK, yang CVHK itu, dia justru malah pas, nggak lengket. Nah, ketika otomatis kalau misal lengket, yang harus dilakukan adalah menurunkan takaran gula, pakai seminimal mungkin sampai dia nggak lepas. Saya pernah coba pakai 10 gram ketika membuat martabak keju, itu bisa. Terus juga saya bisa pakai 25 gram ketika saya membuat martabak pizza. Nah, itu juga tidak lepas ya, karena kan 25 gram itu jatuhnya sedikit ya. Nah, otomatis ketika pakai takaran gula yang sedikit, teman-teman harus menambahkannya ketika memasak martabak. Teman-teman pernah lihat ya, tukang pedagang martabak ketika memasak dikasih gula lagi, padahal kan ya logikanya kenapa harus kasih gula lagi? Di adonan kan pasti udah dikasih gula dong. Nah, jadi kebanyakan tukang martabak itu ketika di adonan itu kasih gulanya sedikit agar tidak lengket. Nah, jadi gitu. Jadi kalau misalkan loyangnya lengket, teman-teman harus menurunkan takaran gula sampai dia tidak lepas. Nah, kalau misalkan lepas, berarti teman-teman harus menaikkan gula. Kalau lepas itu kurang bagus, karena kurang bagusnya
kulit yang nempel di pinggiran sini, ini fungsinya adalah untuk melihat warna dari kulit bagian bawah juga. Nah, udah gosong apa belum, udah tua banget atau belum. Nah, jadi gitu fungsinya, jangan sampai lepas juga. Oke. Oke, tadi gue udah ngejelasin 12 kegagalan dalam buat martabak. Gue juga udah ngejelasin penyebab-penyebabnya. Gue juga udah ngejelasin bagaimana solusinya. Nah, mudah-mudahan teman-teman setelah melihat video ini, teman-teman tidak gagal lagi dalam buat martabak. Dan saya doakan juga semoga teman-teman yang pengen buka usaha martabak bisa buka usaha martabak. Juga yang masih berlatih, semoga tetap semangat berlatihnya, karena kan buat martabak itu susah gampang ya, harus sering-sering berlatih. Jadi biar tahu nanti teknik-teknik dan juga trik-triknya. Oke, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.